Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ryan Pramusuara akan mempresentasikan proposal TA saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode TOPSIS untuk rekomendasi empati bayi berdasarkan profil orang tua. Berikut biodata diri saya dengan ERP 052118400000128 dari Lab Rekayasa Data dan Intelijensi Bisnis Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cakas. Berikut adalah outline pembahasan dari presentasi kali ini, yaitu ada pendahuluan, lalu tujuan pusaka, dasar teori, metodologi, dan hasil yang diharapkan. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan, di mana latar belakang mengapa saya mengambil TA ini ialah kondisi kesehatan anak yang tidak semata-mata didapatkan saat dewasa saja, melainkan dimulai dari masih bayi. Karena pada saat bayi terdapat periode yang bernama periode emas pada bayi berusia 0 sampai 24 bulan, di mana bayi memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada saat itu. Namun periode ini juga dapat berubah menjadi periode kritis yang dapat mengganggu dari pertumbuhan sang bayi hingga ke depannya. Jika bayi kekurangan gizi atau bahkan gizi tidak mencukupi. Tercatat dari hasil riset kesehatan dasar oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, ditemukan 17,7% bayi mengalami masalah gizi, baik itu gizi buruk maupun gizi kurang. Masalah yang umum ditemui ialah underweight atau berat badan yang rendah, di mana bayi juga mencapai berat badan ideal yang disebabkan kurangnya gizi, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan dari bayi. Asupan gizi dari bayi biasanya didapatkan dari air susu ibu atau ASI. Namun selain mendapatkan gizi dari ASI, anak yang berusia 6 hingga 24 bulan sudah dapat memakan makanan selain ASI, yang membuat anak sudah dapat mengkonsumsi makanan pendamping ASI atau empasi. Pemberian makanan bayi pun dapat berbeda-beda yang dapat dipengaruhi oleh orang tua itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem rekomendasi pemberian makan bayi, maka pada tugas akhir ini akan dilakukan rekomendasi makanan pendamping ASI atau empasi berdasarkan profil orang tua dari sang anak. Berikut adalah rumusan masalah dari tugas akhir saya, di mana pertama, bagaimana memetakan pengetahuan profil orang tua dan makanan bayi dalam bentuk aturan. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan metode TOPSIS dalam pembuatan decision support system untuk merekomendasikan makanan bayi. Dan yang ketiga, bagaimana performa metode yang dipilih, yaitu TOPSIS, untuk merekomendasikan rekomendasi bayi, makanan bayi. Selanjutnya ada batasan tugas akhir dari yang pertama, yaitu standar gizi. Gizi mengikuti standar yang berlaku di Indonesia berdasarkan dokter spesialis anak dan Kemenkes RI. Selanjutnya ada dari makanan, yaitu rekomendasi makanan akan berdasarkan makanan yang umum dan mudah ditemui di Indonesia. Untuk usia, yaitu usia yang bayi yang akan digunakan adalah rentang 6 sampai 24 bulan. Karena bayi pada umur itu sudah bisa mendapatkan makanan selain ASI. Tujuan dari tugas akhir ialah memberikan aturan-aturan yang sudah dipetakan dari pengetahuan mengenai profil orang tua dan makanan yang direkomendasikan. Lalu memberikan rekomendasi makanan yang tepat untuk bayi dengan mempertimbangkan profil orang tua, dan yang terakhir, mengetahui performa dari metode yang dipilih, yaitu metode TOPSIS, dalam memberikan rekomendasi makanan bayi. Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti ialah dapat memberikan hasil penerapan algoritma tertentu untuk bahan evaluasi membuat sistem serupa dengan metode yang berbeda. Dan bagi pengguna bisa mendapatkan rekomendasi makanan untuk bayi berdasarkan profil sang orang tua. Tugas akhir ini memiliki relevansi dengan topik pada Laboratorium Rekayasa Data dan Intelijensi Bisnis, Departemen Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan memiliki keterkaitan dengan aplikasi healthcare yang diusung oleh Laboratorium RDIB sebagai roadmap penelitiannya. Lalu, tugas akhir ini juga berhubungan dengan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan karena mengangkat topik mengenai Decision Support System. Adapun luaran tugas akhir berupa buku tugas akhir dan jurnal commits. Jadi kita masuk ke tinjauan pustaka, yaitu penjelasan mengenai studi-studi dan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Yang pertama ada penelitian berjudul rekomendasi menu harian makanan pendamping air susu ibu berdasarkan kebutuhan kalori bayi dengan metode TOPSIS. Penelitian ini bertujuan membuat sebuah sistem yang dapat merekomendasikan resep empasi yang sesuai dengan kebutuhan gizi bayi. Penelitian ini menggunakan metode TOPSIS untuk menentukan pilihan atau alternatif yang paling mendekati kebutuhan. Dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa sajian menu harian yang dilengkapi resep dan keterangan kandungan kalori.
Jadi ada penelitian membentuk sistem pendukung keputusan menggunakan metode power training untuk rekomendasi makanan bayi. Di mana penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi makanan yang tepat untuk keadaan bayi dan mempertimbangkan nutrisi yang dibutuhkan. Penelitian menggunakan metode power training yang disesuaikan dengan banyaknya kombinasi aturan yang ada sehingga dapat mengeluarkan kesimpulan berupa rekomendasi makanan untuk bayi. Dan hasil dari penelitian ini berupa rekomendasi makanan untuk bayi dengan gizi dan kalorinya yang cocok untuk sang bayi. Lalu ada penelitian berjudul Dietos Recommended System for Adaptive Diet Monitoring and Personalized Food Suggestion yang ditulis oleh J. Agapito dan kawan-kawan. Penelitian ini bertujuan membuat sistem rekomendasi yang perlu sistem pendahuluan untuk meningkatkan kualitas hidup sehat, khususnya individu yang terkena penyakit terkait diet kronis. Pada penelitian ini akan dibuat profil kesehatan yang dibuat melalui penyediaan kuesioner dinamis real time pada pengguna dan divalidasi dan disetujui oleh staf medis. Hasilnya, sistem akan memberikan rekomendasi nutrisi individual sesuai dengan profil kesehatan pengguna yang ditentukan. Selanjutnya, dasar teori. Yang pertama, ada mengenai sistem pakar, yaitu sebuah sistem yang mengakomodasi pengetahuan yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber keputusan. Sistem akan menampung pengetahuan-pengetahuan untuk nantinya dapat dijadikan sumber dari pengambilan sebuah keputusan. Kemudian sumber pengetahuan ini nantinya dapat terus dikembangkan seiring bertambahnya pengetahuan yang ada. Lalu ada sistem rekomendasi, adalah suatu teknik yang tujuannya untuk memberikan saran kepada pengguna untuk membuat keputusan yang lebih baik dari banyak alternatif. Contohnya saat kita mencari barang di e-commerce ataupun mencari video di YouTube, dengan sistem rekomendasi baik adalah yang memberikan rekomendasi sesuai dengan profil dan preferensi dari usernya itu sendiri. Di mana sistem akan mengumpulkan data-data dari user. Data hasil pengumpulan tadi akan dilakukan perhitungan dengan algoritma tertentu yang kemudian hasil perhitungan tersebut dikembalikan lagi kepada user dalam bentuk sebuah rekomendasi item dengan parameter dari user tersebut. Selanjutnya ada MPASI atau makanan pendamping ASI. Adalah makanan yang diberikan pada anak usia 6 hingga 24 bulan, berperan sebagai makanan tambahan dan melengkapi ASI dan bukan untuk pengganti dari ASI itu sendiri. MPASI sendiri merupakan suatu proses transisi dari asupan bayi yang awalnya berbasis susu menuju ke makanan yang semi padat. Pengenalan dan pemberian MPASI sendiri harus dilakukan secara bertahap, baik dari bentuk maupun jumlahnya, karena sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi. Lalu ada metode yang digunakan yaitu TOPSIS, atau teknik for order preference based similarity to ideal solution. Adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria, di mana TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif terpilih harus menjadi jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimalnya. Selanjutnya ada metodologi. Berikut adalah flowchart tahapan-tahapan yang dilakukan pada tugas akhir ini, di mana dimulai dari studi literatur, lanjutkan ke pengumpulan data, penyusunan aturan, implementasi metode, evaluasi sistem, lalu akan dilakukan validasi. Jika tidak sesuai, akan kembali lagi ke penyusunan aturan, dan jika sesuai, akan dilanjutkan ke penarikan kesimpulan dan saran. Yang pertama, tahap pertama yaitu studi literatur. Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data dan pengkajian terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan-laporan terdahulu yang ada hubungannya dengan bahasan pada penelitian ini. Lanjut ada pengumpulan data. Data yang akan digunakan sebagai pengambil keputusan adalah data mengenai usia bayi, menu makanan, resep makanan. Selain itu juga dicari hubungan profil orang tua dengan pemberian makanan anak. Contohnya adalah cara dan kebiasaan orang tua itu makan, ataupun tempat wilayah orang tua itu tinggal. Di mana data mengenai hubungan profil orang tua dan dengan pemberian makanan anak akan didapatkan melalui studi literatur, dan data mengenai resep makanan dan menu makanan yang cocok untuk usia bayi didapatkan dari studi literatur dan buku-buku terkait. Selain itu juga akan dilakukan wawancara dengan pakar di bidangnya. Selanjutnya ada penyusunan aturan, di mana data yang telah dikumpulkan akan dibentuk menjadi sebuah aturan agar mudah saat melakukan implementasi nantinya. Tujuan dari pembuatan aturan ini adalah untuk menentukan luaran yang sesuai dengan masukan dari data yang ada, di mana masukannya berupa profil dari orang tua dan usia bayi serta luarnya berupa jenis makanan. Nah, sebagai gambaran, sang orang tua nanti akan memasukkan data mengenai profil dirinya, seperti bagaimana cara dia makan atau kebiasaan dia makan, ataupun wilayah tempat dia tinggal, dan usia dari sang bayi. Nanti akan dilakukan dengan metode TOPSIS untuk mencari alternatif-alternatif
dengan jarak terdekat dari solusi optimalnya dan akan mengeluarkan rekomendasi berupa resep-resep dan menu makanan pendamping ASI yang cocok untuk bayi di usianya. Selanjutnya ada implementasi metode. Aturan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya akan diimplementasikan dengan metode TOPSIS, sehingga dapat mengeluarkan hasil berupa rekomendasi berdasarkan user, yaitu profil orang tua untuk makanan bayi, dan terintegrasi dengan aplikasi berbasis web untuk merekomendasikan resep dan menu untuk makanan bayi, yang menyediakan berbagai macam menu dan resep serta pemilihan dengan berbagai kondisi bayi lainnya. Lanjut ada evaluasi sistem, di mana pada evaluasi akan dilakukan software testing untuk mengetahui apakah software yang dibuat berfungsi dengan baik dan benar, menggunakan white box testing. Karena pada tugas akhir ini akan berfokus untuk mengevaluasi di kodenya saja, tidak mengevaluasi di tampilan atau user interface-nya. Jika terdapat output yang tidak memenuhi persyaratan, kode akan dikompilasi ulang dan diperiksa lagi sampai mencapai apa yang diharapkan, dan akan diulang kembali dari tahap penyusunan aturan hingga mendapatkan hasil yang sesuai. Dan tahap yang terakhir ialah penarikan kesimpulan dan saran. Pada tahap ini akan ditarik kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya dengan cara menganalisis hasil dari tugas akhir ini. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan, di mana hasil yang diharapkan pada tugas akhir ini adalah hasil rekomendasi yang dikeluarkan diharapkan dapat membantu pengguna untuk memilih makanan yang tepat untuk tumbuh kembang bayi, dengan menyajikan hasil yang belum ada pada penelitian sebelumnya dengan menggunakan profil orang tua yang dapat membantu orang tua lainnya yang memiliki kasus atau kondisi yang serupa untuk menentukan makanan yang cocok untuk sang anak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.